arus yang melewati lampu L, di mana lampu L itu punya daya 12 volt dan tegangan 12 daya 12 watt dan tegangan 12 volt adalah berapa ampere? Baik, saya ambil dulu gambarnya. Oke, seperti ini. Nah, sebelum kita cari berapa arus yang mengalir pada lampu L, kita cari dulu hambatan pada lampu L tersebut. Nah, untuk mencari hambatannya, karena diketahui daya dan tegangan, kita bisa pakai persamaan daya, yaitu P sama dengan V kuadrat per R. Berarti R-nya nanti adalah V kuadrat per P. Nah, V-nya kan 12, dikuadratin itu 144, dayanya 12. Sehingga hambatannya adalah 12 ohm. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa gabungkan dulu antara hambatan 12 ohm dengan 6 ohm ini, kita gabungkan dulu. Nah, ini kan paralel ya, berarti 1/R paralel itu 1/12 ditambah 1/6. Berarti 1/R paralel sama dengan ini 12, ini 1 plus 2 ya. Berarti R paralelnya itu 12/3. Berarti 4 ohm. Oke. Kalau saya susun kembali rangkaiannya, maka akan jadi seperti ini. Oke. Jadi di kiri ada R1 nilainya 3 ohm. Kemudian yang di atas ini saya tulis dengan R paralel saja, nilainya adalah 4 ohm. Kemudian punya hambatan dalam 1 ohm dan tegangan yang terpasang adalah 12 volt. Nah, kita tentukan arus total yang mengalir dulu pakai hukum kedua Kirchhoff. Arah loopnya misalkan searah jarum jam, sigma E ditambah I kali sigma R sama dengan 0. Nah, tegangan yang terpasang 12 volt, karena arah arusnya kita arahkan searah jarum jam, maka ketemu minus dulu ya. Berarti min 12 dan tegangannya hanya 1. Hambatannya ada 4 ohm, 3 ohm dan 1 ohm, berarti 8 ohm. Jadi 8I sama dengan 12, maka I-nya adalah 12/8 atau 3/2, 1,5 ampere ya. Nah, berarti arus total yang mengalir nanti adalah 1,25 ampere. Nah, saya arahkan ya, arus itu mengalir dari positif ke negatif seperti ini. Nah, ini I total. Jadi arus yang mengalir di R1 itu nilainya pasti 1,5 ohm atau 1,5 ampere ya. Nah, kalau kita diminta mencari arus yang melewati lampu, nah ini kan arusnya nanti terbagi ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini ke atas misalkan I3 boleh, yang ke bawah itu I2 gitu. Nah, sebelum kita mencari I2 dan I3-nya, lebih baik kita cari tegangan dulu yang ada di R1 yang di sini. Nah, tegangan kan I kali R ya, berarti V1 I kali R berarti 3/2 kali 3. Nah, maka hasilnya nanti saya tulisnya di sini. V1 sama dengan 3/2 kali 3 berarti 4,5 volt. Nah, karena tegangan totalnya itu 12 volt, maka tegangan sisanya itu adalah 7,5 ya. Dan 7,5 itu ya di dua resistor ini gitu. Nah, karena paralel ya berarti sama tegangannya masing-masing 7,5 volt. Di sini juga 7,5 volt. Berarti arus yang melalui lampu atau I3 ya kita pakai hukum ohm saja ya, V per R. Oke, saya tulisnya agak di bawah sini. Jadi I3 karena V per R, R-nya 3, V-nya juga V3. V3-nya 7,5, R3-nya itu adalah 12. Oke. Nah, 7,5 dibagi 12. Nah, nih.
berapa ini? Mohon maaf ini sebelumnya ya. Jadi saya coba perbaiki, ada yang kurang pas. Oke, setelah kita dapat tegangan yang ada di R1 3 ohm 4,5 volt, kita juga cari tegangan yang ada di hambatan dalam ya 1 ohm. Jangan sampai lupa, kalau lupa nanti salah ini. Jadi tegangannya adalah I kali R. Nah, arusnya juga 3/2 ya. Kali R nya 1 berarti 3/2 volt atau 1,5 volt. Jadi tegangan yang sudah terserap itu 1,5 dengan 4,5 berarti 6. Nah, sisanya karena totalnya 12 berarti 6. Berarti tegangan yang ada di hambatan 12 ohm ini 6 volt. Nah, di sini juga 6 volt. Maka arus yang ada di I3 kan V per R, berarti 6 dibagi 12, maka hasilnya adalah 0,5 ampere ya. Itu adalah arus yang mengalir pada lampu. Sehingga jawaban yang tepat adalah